Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Imam Fadilah. Saya dari kelas BSA 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan ilmu nahwu. Nah, apa sih ilmu nahwu? Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang ilmu nahwu. Dan salah satunya adalah salah satu pendapat dari ulama tersebut adalah ilmu nahwu huwa ilmu yab'atsu an ahwali awakhir kalimatil arabiyyah bihaitsu al-i'rab wal bina. Jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang pelajari tentang keadaan-keadaan akhir kata dalam bahasa Arab menggunakan i'rab dan juga bina. Nah, pada awalnya bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat fasih, baik itu dalam membaca, menulis, dan lain-lain. Nah, pada saat agama Islam mulai menyebar, nah, banyak orang-orang yang ingin memperdalam agama Islam, maka banyak orang yang belajar tentang bahasa Arab. Banyaklah terjadi percampuran antara orang Arab dan orang Ajam atau bangsa Ajam, yakni non-Arab. Setelah terjadinya pencampuran antara Ajam dan Arab, bangsa Arab, di sini mulailah terjadi kesalahan lahan dalam membaca. Bahkan bukan dari bangsa Ajam saja, bahkan dari bangsa Arab sendiri pun banyak mengalami kesalahan diksi atau penggunaan kata yang tepat. Karena Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab, karena itu para ulama pun khawatir akan keaslian bacaan Al-Quran karena banyaknya ketidakfasihan dalam berbahasa Arab. Nah, maka salah satu ulama yang bernama Abu Aswad Ad-Duali pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau berinisiatif untuk mengukuhkan kaidah nahwu dan juga aturan-aturan dalam bahasa Arab. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali ulama-ulama yang berkontribusi dalam mengukuhkan kaidah nahwu. Contohnya seperti Imam Sibawai, terus Imam Al-Kisai, terus Jalaluddin Asyuti, dan masih banyak lagi. Ilmu nahwu pun makin berkembang. Oleh karena itu banyak mazhab-mazhab yang tercipta seperti mazhab Kufah, Basrah, kemudian Baghdad, Andalusia, dan Mesir. Mazhab Kufah dan Basrah merupakan dua mazhab pertama yang ada. Kemudian Baghdad, Andalusia, dan Mesir, mereka merupakan cabangan dari dua mazhab tersebut. Keadaan bahasa Arab pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, keadaan bahasa Arab masih dalam keadaan yang murni dan fasih, karena jarang sekali terjadi yang namanya lahan ataupun kesalahan dalam berucap, karena lahan sendiri merupakan aib bagi bangsa Arab. Nah, oleh karena itu banyak pada masa ini banyak sekali penyair-penyair terkenal seperti Ka'ab bin Zubair, Zuhair bin Abi Sulma, Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Malik, dan masih banyak lagi. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sama, pada masa ini pun belum begitu banyak terjadi kesalahan lahan. Namun pada masa Ali bin Abi Thalib, karena Islam mulai menyebar, maka terjadinya percampuran antara bangsa Ajam dan bangsa Arab, maka terjadilah lahan baik dari bangsa Ajam maupun bangsa Arab tersendiri. Pada suatu riwayat dikatakan bahwasanya Abu Aswad Ad-Duali ini mendengar seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, beliau mendengar innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Nah, pada kata rasuli tersebut merupakan sebuah kesalahan. Nah, karena seharusnya lam pada kata rasuli tersebut didomahkan. Maka atas kejadian itu Abu Aswad Ad-Duali meminta izin kepada gubernur Basrah yakni Ziyad bin Abi untuk membuat buku tentang kaidah dasar-dasar berbahasa Arab. Karena pada dasarnya bahasa Arab sendiri tidak ada kaidah tertentu. Tidak ada pembeda antara huruf jim, ha, kha, shad, dal, sa, sya. Begitupun tidak ada perbedaan antara bacaan yang berbunyi a, i, u.
Bahkan Al-Quran pun tidak ada kaidah-kaidah tertentu seperti titik-titik pada huruf-huruf tertentu atau fathah, kasroh, doma, itu tidak ada. Maka oleh karena itu banyak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu Abu Aswad Ad-Duali memberikan titik-titik pada Al-Quran, yaitu titik di atas untuk bacaan fathah, titik di bawah untuk bacaan kasrah, dan titik di kiri atas untuk bacaan doma. Dan kaidah tersebut dinamakan dengan nuqtatul i'rab. Faktor-faktor yang mendorong munculnya ilmu nahwu. Yang pertama adalah faktor agama. Seperti yang kita tahu bahwasanya Islam turun di negara Arab dengan membawa Al-Quran, itu merupakan sebuah inspirasi dan motivasi untuk keilmuan yang lain. Seperti contohnya ilmu nahwu. Nah, Al-Quran sendiri, mukjizatnya itu bukan hanya dari isi Al-Quran tersebut, akan tetapi dari indahnya untayan-untayan yang ada dalam Al-Quran. Nah, pada masa turunnya Al-Quran, bahasa Arab merupakan bangsa yang sedang fasih bahasanya. Jadi mereka yang bangga terhadap syair-syairnya, yang bangga terhadap untayan-untayan katanya. Setelah turunnya Al-Quran, Al-Quran mampu menandingi syair-syair mereka. Jadi kebanggaan mereka terhadap syair mereka, kebanggaan mereka terhadap untayan-untayan kata mereka, itu terbungkam dengan adanya Al-Quran. Seperti kita tahu bahwasanya dorongan lahirnya ilmu nahwu ini semata-mata untuk menjaga Al-Quran, untuk menjaga kefasihan Al-Quran, keaslian Al-Quran dari kesalahan membaca. Yang kedua adalah faktor sosial. Struktur masyarakat yang heterogen sangat mendorong munculnya ilmu nahwu. Seperti Basrah yang dihuni oleh beberapa etnis, baik dari bangsa Arab maupun non-Arab. Dari bangsa Arab seperti suku Tamim, Quraisy, Kinana, Thaqif, Bakhila, Bakr. Dan juga bangsa non-Arab seperti Persia, Yunani, Afrika Utara, dan juga India. Nah, mereka itu saling berhubungan satu sama lain, dan alatnya adalah bahasa. Dan mereka tidak mungkin bisa berbicara secara baik dan benar memahami satu sama lain kecuali dengan adanya kaidah-kaidah nahwiyah. Karena masyarakat Basrah ini lebih heterogen, maka nahwunya Basrah ini lebih dulu daripada Kufah yang masyarakatnya relatif homogen. Dan karena ini juga Basrah lebih cepat majunya daripada Kufah. Karena apa? Karena heterogen tersebut membawa peradaban di luar masyarakat Basrah masuk, seperti Yunani dan India yang membawa filsafat, logika, kedokteran, dan juga seperti seperti Persia yang membawa sastra, aneka makanan, minuman, pakaian, bangunan, dan bangsa Arab sendiri yang membawa bahasa Arab dan Islam. Faktor ketiga adalah faktor politik. Sejak zaman jahiliyah, bangsa Arab merupakan bangsa yang memiliki fanatisme yang tinggi, terutama dalam menjaga bahasa mereka. Mereka tidak mau terlalu mengikuti bahasa asing. Dan bahasa Arab juga bukan bahasa yang kaku dan mati yang tidak mau menerima perkembangan. Maka pada zaman Daulah Abbasiyah, pada saat Daulah Umayyah berdiri, bahasa Arab dijadikan bahasa negara. Bahkan Bani Umayyah ini merupakan Arabisasi. Semua harus berkaitan dengan Arab. Nah, maka orang-orang non-Arab mereka berlomba-lomba untuk belajar bahasa Arab. Untuk apa? Agar mereka bisa berkomunikasi dengan para penguasa. Begitupun ketika Daulah Abbasiyah berkuasa, bahasa Arab dijadikan bahasa ilmu pengetahuan. Penerjemahan besar-besaran dari berbagai disiplin ilmu mendorong cendekiawan untuk mengambil bagian-bagian tersebut, yakni bagian penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Dan Daulah Abbasiyah pun memberikan fasilitas yang sangat luar biasa bagi tercapainya disiplin ilmu tersebut. Dan tidak sedikit mereka dijadikan muadib atau pengajar di istana kerajaan untuk mendidik anak-anak para khalifah seperti yang dialami oleh Imam Al-Kisai. Jadi
Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah bahwasanya munculnya dan perkembangan ilmu nahwu itu tidak terlepas dari usaha para ulama untuk mencegah lahan baik dalam tulisan maupun lisan. Dan juga yang terpentingnya adalah ulama-ulama itu menjaga keaslian teks Al-Quran dari apa? Dari kesalahan dalam berbahasa Arab. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.